jiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Warga Pemjam Kecamatan Sukabumi, Bapak Camat Kecamatan Sukabumi, Bapak dan Dandia 1104 Sukabumi, dan Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati para komisioner Panwaslu Kecamatan Sukabumi. Yang saya hormati narasumber dari Kabupaten Garut. Yang saya hormati dan saya hormatkan para peserta pelantikan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Panwaslu Kelurahan Desa Sekecamatan Sukabumi, Kabupaten Garut pada pemilu serentak tahun 2024 pada hari ini, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 segera dimulai. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukauni nomor 08-15/15/2/2023 tentang pengangkatan anggota Panwaslu Kelurahan Desa pada pemilihan umum tahun 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukauni menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan Desa pada pemilihan umum tahun 2024. Kedua, keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukauni mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah dan janji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya. Lampiran petikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukauni nomor 08-KK-000-15/2/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang pengangkatan anggota Panwaslu Kelurahan Desa pada pemilihan umum tahun 2024. Nomor 1. Mekarwangi, nama Yusuf Mulyadi. 2. Sukamukti, nama Emma Rahmaningsi. 3. Sukasono Denny Mualim. 4. Pasanggerahan Andi Gelar Pratama. 5. Sukahaji Siti Nur Azizah. 6. Sukauning Ridwan Lutfi Nurdani. 7. Malipari Budi Awaludin. 8. Mekar Hurib Agus Taufik. 9. Sukaluyu Yuki Indrayanti. 10. Mekar Luyu Undang Sulaiman. 11. Sudalarang Paras Hadiansa. Ketua Panwas Kecamatan Sukauni Ade Supriyadi Sarjana Hukum dicap dan ditandatangani. Sekian, terima kasih. Nama-nama yang dipanggil dipersilakan maju ke depan. Pengambilan sumpah janji anggota Panwas Kelurahan Desa Kecamatan Sukauni pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 5 Februari 2023. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa. Dengan sebaik-baiknya. Dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pembacaan fakta integritas oleh perwakilan PKD kepada Saudari Yuki Indrianti sebagai dipersilakan. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukawening dalam pemilu serentak tahun 2024 dengan ini menyatakan: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Dalam proses pengawasan pemilu serentak 2024 berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu serentak 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Dan 6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Garut, 5 Februari 2023. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukawening, Yuki Indrianti, belum ditandatangani. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah ke janji jabatan dan pakai kepada sekretariat dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Bawaslu Kelurahan Desa Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 5 bulan Februari tahun 2023, saya Ketua Panwaslu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat telah melantik saudara-saudara keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat nomor 09-K-08-JB/08-08-02/2023 sebagai Panwaslu Kelurahan Desa pada pemilu serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sukauning 5 Februari 2023. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukauning, Ketua Ade Supriyadi, Sarjana Hukum, ditandatangani. Kepada Ketua Panwas Kecamatan Sukabumi dipersilakan kembali ke depan. Panwaslu Kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili, yang kami hormati dan kami banggakan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukauning. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danrani. Yang terhormat anggota komisioner, kepala kesekretariatan dan tenaga kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Sukauning, para kepala desa, para ketua BPD se-Kecamatan Sukauning yang kami banggakan dan yang berbahagia, pengawas kelurahan desa PKD se-Kecamatan Sukauning yang baru saja dilantik, serta hadirin yang kami hormati dengan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas kudrat dan irodatnya kita sekalian dapat berkumpul untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah pengawas kelurahan desa PKD se-Kecamatan Sukauning. Rahmat serta salam semoga berlimpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh yang paripurna untuk kita sekalian untuk menggapai sa'adatul darain, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang kami hormati, atas nama Panwaslu Kecamatan Sukauning, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu ini adalah sebuah kehormatan terhadap lembaga Panwaslu Kecamatan Sukauning, sebuah percaya kepada kami yang sedang mengemban tugas melaksanakan pengawasan pemilu di tahun 2024. Sebelumnya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang proses seleksi dalam pembentukan PKD se-Kecamatan Sukauning yang telah dilaksanakan selama ini. Bahwa dalam pembentukan Panwaslu Desa dilakukan dengan serangkaian proses panjang. Beberapa tahapan merupakan terobosan baru yang kami lakukan sebagai upaya membangun kepercayaan publik berpedoman pada ajas-ajas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi masalah dan untuk menjaga integritas serta kualitas pengawas desa sebagai ujung tombak dalam pengawasan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Serangkaian proses seleksi yang menghasilkan sejumlah nama yang secara objektif dan mereka pun patut berbangga karena merupakan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan dan yang terbaik di antara yang baik yang telah melalui uji kompetensi fit in proper test dari Panwaslu Sukauning yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang kami hormati, tantangan pemilu ke depan tentu tidak ringan, tidak saja bagi Panwaslu, akan tetapi bagi semua pihak. Berkaitan dengan pemilu 2024, Panwaslu Desa sebagai ujung tombak terdepan untuk melakukan persiapan intensif terhadap kerja pengawasan di tingkat desa, terutama kepatuhan dan ketaatan penyelenggara, serta pemilu dan hak pilih terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan hal tersebut menjadi barometer keberhasilan pemilu kita dilaksanakan dengan aman, berkualitas, berintegritas, jujur dan adil. Panwaslu tentu tidak cukup untuk menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu yang dapat merusak integritas pemilu kita. Akan tetapi Panwaslu menolak politik uang dan mengarahkan sebagai pemilih yang rasional, yang tergerak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, mengembalikan kesadaran terhadap nilai luhur Islam, bahwa proses seperti itu merupakan kedoliman arrosi wal prestasi benar yang diperbuat oleh hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ambillah pemberian selama itu pemberian. Apabila pemberian tersebut menjadi suap yang merugikan agama, maka jangan kalian mengambilnya, sedangkan kalian tidak akan meninggalkannya karena dicegah oleh kefakiran dan kebutuhan. Ingatlah sesungguhnya roda Islam selalu berputar, maka berputarlah bersama Al-Quran. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kami mengucapkan selamat pada seluruh petugas pengawas kelurahan Desa PKD Kecamatan Sukawati. Laksanakan tugas secara bertanggung jawab dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan rahmat kepada kita sekalian. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi bisabilil haq wa billahi al-aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Garut yang kami hormati dan kami banggakan seluruh jajaran Komisioner Panwaslu Kecamatan Sukawati, yang kami hormati rekan Forkopimcam, alhamdulillah hadir Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Sukawati yang mewakili kawan-kawan dari KUA Kecamatan Sukawati, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan para pengawas pemilu desa sekecamatan Sukawati yang baru saja kita sama-sama saksikan kegiatan pelantikannya. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, pada hari Minggu ya. Walaupun hari Minggu kita bisa melaksanakan sebuah tugas yang amat penting, tugas negara, yaitu melantik para pengawas pemilu desa di Kecamatan Sukawati. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya membawa dan memberikan keberkahan, kemaslahatan bagi masyarakat Kecamatan Sukawati dan bagi Kabupaten Garut dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Salawat dan salam limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti dan melaksanakan ajarannya dan berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan sekalian yang kami hormati, yang pertama kami atas nama Forkopimcam mohon izin Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah terpilih dan dipercaya untuk menjadi pengawas pemilu tingkat desa sekecamatan Sukawati. Tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah yang cukup besar bagi Bapak Ibu dan kita semua, karena kita sama-sama akan melaksanakan fungsi dan tugas negara, yaitu mengawal dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tentunya kami dari tingkat kecamatan, saya Prokopimcam, tentu dengan Panwas Kecamatan, dari sejak awal sampai dengan nanti tahapan pos pemilu selesai, kita akan bersama-sama berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengemban amanah, selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan sekalian yang akan hormati, untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan, kalau kita menghitung kalender memang kadang kita melihat ini masih cukup waktu, masih cukup lama ya. Kalau kita hari H saja tanggal 14 Februari ya, masih 1 tahun kurang. Tapi sekarang kegiatan kepemiluan sudah mulai, bahkan sudah dilaksanakan ya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pemilu merupakan sesuatu yang amat sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Apalagi Indonesia yang memang secara luas wilayah, jumlah penduduk, keanekaragaman, diversifikasi suku, permasalahan ras dan sebagainya sangat-sangat kompleks, sangat-sangat majemuk ya. Jadi betul-betul kegiatan pemilu harus bisa dipersiapkan dengan matang. Yang mungkin berpikirnya semakin lama persiapan, semakin cukup waktu, akan semakin baik hasilnya, itu harapannya. Jadi bagi kita semua, termasuk di pemerintah daerah, ini merupakan tahapan yang memang harus dilaksanakan sebagaimana tentu penjabaran dari peraturan perundang-undangan. Tentunya bagi kita yang di lapangan, kami dari pemerintah daerah dengan pemerintah desa, para kepala desa, dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan sifatnya dalam tanda kutip relatif masih pasif ya, masih pasif. Yang aktifnya itu para petugas dari yang badan ad hoc yang dibentuk, baik itu KPU, PPK, termasuk dari Bawaslu dan Panwas Kecamatan dan pengawas desa. Tapi tentunya berbagai hal yang terkait dengan kepemiluan, saya harapkan ini bisa dibangun komunikasi, dibangun informasi dan sinergi yang baik gitu ya. Jadi tidak ada istilah naon istilahnya panitian gawe atau nabi bekerja sendiri. Paling tidak secara informasi bisa disampaikan. Dan saya yakin itu sudah berjalan di baik itu di Bawaslu maupun di KPU, PPK dan sebagainya. Apalagi nanti menjelang mendekati kegiatan-kegiatan pemilu, pasti intensitas dan permasalahan akan semakin meningkat. Gitu. Kalau sekarang masih landai-landai saja, masih relatif landai-landai saja, apalagi sekarang mungkin masuk persiapan kan gitu. Jadi untuk itu tentunya komunikasi, sinergi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas. Terima kasih pada hari ini pun diundang para kepala desa atau juga BPD gitu ya. Kami merupakan stakeholder utama yang berkaitan dengan para pengawas pemilu desa. Jadi kalau kami Prokopimcam ya mungkin dengan Pak Ade Sarifudin dan rekan-rekan ya dari Panwas Kecamatan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai Panwas desa atau ya Panwas di tingkat desa pasti berkaitan langsung dengan pemerintahan desa. Baik itu kepala desa dengan jajarannya, dengan BPD termasuk dengan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di masing-masing desa. Jadi saya kepada para kepala desa, Pak Kades, silakan bangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan para pengawas pemilu tingkat desa. Selanjutnya Bapak dan sekalian yang akan hormati, kegiatan pemilu adalah kegiatan yang secara substansi memang terpisah langsung dari pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah maupun desa. Tapi secara fungsionalnya, secara pelaksanaan itu sangat berkaitan gitu ya, karena semuanya juga difasilitasi oleh pemerintah.
Bahkan pemerintah daerah pun menganggarkan dana yang tidak sedikit, puluhan miliar untuk kegiatan pemilu, baik itu untuk kegiatan KPU maupun juga mungkin para Bawaslu, termasuk pemerintah pusat, gitu ya. Bahkan beberapa kebijakan daerah pun yang tadinya sudah disiapkan karena dengan alasan untuk anggaran pemilu, itu ada beberapa kegiatan yang di-cancel atau tidak dilaksanakan. Itu mengingat saking pentingnya anggaran untuk kegiatan pemilu, gitu ya. Jadi pada pelaksanaannya memang secara substantif kami terpisah dari kegiatan pemilu, gitu ya. Dalam arti kewenangannya. Contohnya ya kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan, mungkin nanti pengawasan atau bahkan mungkin penindakan, itu semuanya itu berasal dari petugas pemilu, baik itu dari KPU, dari Bawaslu maupun dari PPK dan Panwas Kecamatan. Sifatnya kami itu mungkin menerima laporan, menerima permohonan bantuan dan sebagainya. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengambil langkah sendiri, walaupun Pak Kapolsek, Pak Danramil, saya di Satpol PP tidak bisa mengambil tindakan langsung sebelum ada rekomendasi koordinasi dari para petugas pemilu, baik itu KPU, Panwas maupun para pengawas desa, ya. Saya pun belum begitu detail mempelajari terkait dengan perundang-undangan pemilu, gitu ya, Pak Panwas, karena tadi saya dengan dalih saya masih sibuk, masih jauh, gitu ya. Mungkin nanti ada aturan-aturan pemilu yang terbaru yang update, ya kami pun minimal harus tahu seperti apa kegiatan-kegiatan kepemiluan, gitu ya. Bapak sekalian yang kami hormati, kami pun tidak bisa lepas dalam hal memastikan suksesnya kegiatan-kegiatan pemilu. Karena saya pada Ramil Pak Kapolsek itu ada salah satu fungsi melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan umum. Kalau bicara urusan pemerintahan umum, kurang lebih tugas-tugasnya adalah bagaimana membina wawasan kebangsaan, membina bagaimana memastikan kerukunan antar dan interumat beragama, memastikan persatuan-kesatuan bangsa, membina kesatuan masyarakat, termasuk melaksanakan, membina dan memastikan proses demokrasi itu salah satunya. Ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tugas pemerintahan umum merupakan tugas yang melekat dengan jabatan kepala negara yang dilimpahkan juga kepada kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, ya. Gubernur melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum itu bertanggung jawab kepada presiden. Kalau bupati kepada presiden oleh menteri, dan salah satu halnya adalah bupati itu bisa melimpahkan tugas-tugas pemerintahan umum kepada camat, dan itu adalah tugas yang sifatnya atributif, melekat dengan jabatan camat. Kalau camat dulu sebagai kepala wilayah, sekarang secara regulasi camat sebagai satuan kerja pemerintah daerah, jadi pembantu kepala daerah. Tapi tugas-tugas pemerintahan umum itu masih melekat dengan tugas camat. Dan untuk melaksanakan tugas camat tersebut, tugas pemerintahan umum di tiap tingkatan di daerah itu ada namanya Forkopimda. Upamidi provinsi maupun Kodes Pimpinan Daerah provinsi, anggotanya ketuanya gubernur, anggotanya adalah Pangdam, Kapolda, dan di seperti lainnya. Sama di kabupaten pun ada Forkopimda, ketuanya Pak Bupati, anggotanya Pak Dandim, Pak Kapolres, Bukajari, dan instansi vertikal lainnya. Kalau di kecamatan adalah ketuanya camat, anggotanya adalah Pak Danramil, Pak Kapolsek, dengan KUA sebagai instansi vertikal yang ada di tingkat kecamatan. Jadi itu tugas-tugas pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang melekat bagi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun camat. Panglitanya termasuk dibantu oleh tadi vertikal Pak Danramil dan Pak Kapolsek. Nah, salah satunya kita mengarah ke pemilu, bagaimana tugas urusan pemerintah itu bagaimana melaksanakan, memastikan lancarnya kegiatan demokrasi pemilu. Jadi mau tidak mau ya, walaupun mungkin ekstrimnya kami pun tidak diundang, tidak dimohon hadir, tapi melekat Pak Ketua dengan tanggung jawab kami sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Itu sebagai gambaran terkait dengan kepemiluan.
Tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal kepemiluan kita pun tentunya belum final, masih banyak regulasi yang belum selesai, belum keluar. Salah satunya mungkin sebagai gambaran adalah bagaimana terkait dengan sistem perwakilan atau sistem pemilihan yang kalau kemarin itu sistem proporsional terbuka, sekarang itu masih dibahas ya, belum final ya, tentang terkait dengan itu apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tahapan pelaksanaan. Kalau dulu kita rakyat memilih itu partai dengan calegnya jelas. Ada partai itu berapa? Partai 20 berapa? Partai itu ada 12 ya, sesuai dengan Aceh ya Parwo. 18 partai sekarang. Kalau satu partai ada 10 caleg, berarti nanti yang alternatif diberi itu ada 180 atau 100 atau kata 180 dengan 18. 198 alternatif yang dipilih gitu ya untuk di TPS nanti. Termasuk itu nanti akan sangat kental ketika di lapangan, ketika pencalonan. Pasti setiap caleg akan berusaha memperkenalkan diri. Kalau bang berenang ini baligo ke caleg lah. Kalau spanduk, kalau baligo, kalau duit akhirnya. Ini pun akan menjadi salah satu PR bagi Panwas dan juga termasuk pelaksana di lapangan. Semakin banyak caleg, semakin banyak nanti yang pasang baligo. Apalagi baligo pun ada yang dilarang, daerah yang boleh, yang tidak boleh. Ini tugas Panwas, tugas pengawasan. Karena akan repot seperti pemilu tahun kemarin. Tapi kalau ternyata keputusan nanti proporsional tertutup, gitu ya, tertutup, tidak tahu, tidak nanti calegnya dipilih oleh partai penentuannya. Yang penting rakyat mah partai mana, partai A, B, C pilih, mungkin menjadi nama legislatif misalkan usaha oleh partai. Mungkin akan berubah juga kepada nanti tahapan kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Paling nanti sosialisasi bagaimana penguatan keberadaan eksistensi partai politik, itu contohnya. Ini pun termasuk nanti ke depan kalau sudah di pelaksanaan pasti akan ya seperti kemarin lah. Kita akan lebih banyak. Kita akan KPU, PPK dan di tingkat desa PPS akan merekam itu banyak. Merekam jumlah suara itu banyak. Karena merekam suara partai, suara caleg nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 9, 10 gitu ya mungkin lebih. Akan banyak, akan lama kita mengisi mengerjakan tugas-tugas penghitungan hasil suara. Ini akan sangat berpengaruh juga akan berpengaruh logistik sebagainya karena surat-suratnya akan besar. Kalau tertutup akan kecil. Contohnya itu sebagai gambaran. Nah ini sedang dibahas. Kita menunggu saja bagaimana nanti keputusan dari MK terkait dengan penentuan sistem pemilu apakah proporsional tertutup atau terbuka seperti tahun kemarin. Tentunya ya mudah-mudahan juga dengan kegiatan ini kita bisa lebih persiapan, termasuk jangan sampai nanti ada suatu titik di mana ada kulminasi kelelahan bagi para penyelenggara pemilu terutama di lapangan gitu ya, baik itu PPK maupun PPS dan KPPS. Apalagi nanti mungkin juga untuk hak pilihnya dibatasi sekian ratus per TPS, akan banyak melibatkan KPPS, itu akan melibatkan, masih akan banyak yang terlibat dalam pemilu. Jadi kejadian tahun kemarin, tahun 2019, banyak penyelenggara pemilu yang sakit, yang pingsan, bahkan yang meninggal. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemikiran bagi penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, termasuk pemerintah. Jadi ya tidak ternilai satu nyawa orang penyelenggara pemilu itu dengan apapun dan karena nyawa itu tidak ternilai. Jadi mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Itu mungkin terkait kepemiluan. Intinya kami mohon kerjasama dan kita komitmen semua. Tadi sudah disampaikan terkait dengan fakta integritasnya. Fakta integritas Bapak Ibu sudah dipilih secara prosedural, secara profesional, dengan tahapan yang sudah dilalui. Tentu kita buktikan bahwa kita memang profesional, termasuk kita memiliki integritas dan independensi yang memang diharapkan. Bapak Ibu, saya tahu banyak yang
sebelumnya punya aktivitas, punya jabatan gitu ya, baik itu ada di pendamping gitu ya, tadinya jadi guru atau apalah, atau di MUI bahkan gitu ya. Jadi silakan jangan sampai tugas-tugas sebelumnya juga terabaikan gitu ya, karena tugas-tugas pemilu. Jadi silakan bisa membagi waktu. Kalau kemarin mungkin di aktivitas sebelumnya, berarti sekarang harus memiliki energi dan perhatian tambahan karena menjadi petugas atau pengawas pemilu desa. Ya wayana ini benar bakal nambahan waktu, dengan keluarga juga akan sedikit berkurang bagi nanti gitu ya. Harus siap melaksanakan tugas karena memang itu menjadi komitmen dan kesiapan kita untuk melaksanakan tugas. Intinya kami dari pemerintah ya, saya dari kecamatan, Pak Kapolsek juga Pak Danramil, semua jajaran termasuk para kepala desa, yaitu dengan kepanjangan tangan dari Koramil, ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas, siap untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan pemilu di Kabupaten Garut. Termasuk kalau kita di kecamatan itu ada agenda daerah, yaitu Pilkades ya Pak Bawaslu, ada Pilkades di 4 desa. Sepertinya kami akan fokus dulu di Pilkades yang 4 desa, karena ini demokrasi yang tentunya sudah lebih tua dibandingkan dengan pemilu, demokrasi langsung, dan intinya hubungan dan interaksinya sangat dekat, bisa dikatakan head to head gitu ya. Head to head dekat karena calonnya juga mungkin antar kampung ya, antar RW gitu. Masih juga sosiologisnya dan dalam sosialnya semakin kental gitu. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan Pilkades di Kecamatan Sukawening nanti akan dilaksanakan di tanggal 15 Mei setelah Lebaran gitu ya. Kami punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk persiapan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan sukses gitu ya. Supaya nanti kalau aman dan sukses menjadi seolah-olah pemanasan persiapan untuk pemilu. Insya Allah kalau pemilu legislatif itu gerut kayak panwasnya, kayak KPU, kayak PPK. Tapi kalau Pilkades tidak ada panwasnya Pak. Jadi panwasnya itu panitia merangkap pengawas gitu ya. Jadi dirangkap gitu ya. Itu pun mudah-mudahan insya Allah sudah berjalan seperti biasa, aman dan lancar. Mungkin itu Pak Ketua Panwas Kecamatan dari Bawaslu, juga Pak Dalami, Pak Kapolsek, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali selamat melaksanakan tugas, selamat bekerja, ini tugas mulia, tugas negara, mengawal demokrasi supaya kita melahirkan pemimpin yang berkualitas yang bisa memajukan masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ajma'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairun nasirin waghfir lana fa innaka khairun nasirin. اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. acara selanjutnya kemudian memberikan ucapan selamat kepada Bawaslu Kelurahan Desa yang baru saja dilantik, diikuti oleh para tamu undangan. Kepada Bawaslu Kelurahan Desa atau Kelurahan atau Desa yang baru saja dilantik, dipersilakan maju ke depan.
Dipersilakan. Kami undangan dipersilakan memberikan salam. Dalam selesai semua seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah atau janji jabatan Panwaslu Kelurahan Desa Kecamatan Sukawati pada pemilu serentak tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum